Welcome to our Pageant Podcast. Hai, welcome to our Pageant Podcast. Dan saya Kirana. Ada Niki di sini Dan juga Sani. dan Yang ditunggu kayaknya dari Sabang sampai Merauke semua pasti Betul. ditunggu. Karena kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Oh, kita mendatangi sih. Mendatangi. Kita tidak kedatangan, tapi kita mendatangi. di sela-sela jadwal Indian yang sibuk kita datang. Nyelipin lah Disebut duluan. satu-satu. Ya udah disebut duluan ya. Ya udahlah, hai. Udah kelihatan juga. Enggak dipotong. Hai semuanya. Hai Kak, udah lama lo kita nggak ketemu. Aku pun kaget, aku kan baru tahu nih Pageant Podcast ya. Ternyata Kak Kirana, Kak Riki, Kak Sani. Datang. Ya, ngapain di sini? Podcast. Oh. Oke. Saya cuma tahu Pageant Podcast itu doang, nggak tahu hostnya siapa aja. Jebule pacar ini. Ngeliat Jian waktu SD, coy. Iya, SD loh. SD. Sering ketemu juga di backstage waktu dia masih jadi model di Semarang gitu kan. Seperti itulah. Oh iya teman-teman, sebelum ketemu Oh iya, tadi kita disclaimer udah ya, disclaimer dulu. udah tes antigen dulu sih tadi Dan dan alhamdulillah negatif semua. Jadi kalau abis Aman ini ya. kita ngobrol, insya Allah aman ya kak ya, kita ya semuanya ya. Jadi pokoknya masuk ruangan sini kalau nggak antigen, baik. Pas. antigen semprot. Ya, karena di sini sangat menerapkan banget protokol kesehatan. Nah, apa kabar dulu nih Ji? Setelah sekian lama ketemu, mungkin teman-teman Pageant Podcast juga pengen tahu kabarnya Jian sekarang gimana? Jian sangat baik, bisa dibilang sangat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kawan. Cuma memang udah mulai sibuk sih, kegiatan udah mulai banyak. Walaupun emang banyak transisi dan PSBB, tapi ya lama-lama kita tetap harus berinovasi juga. Nggak bisa kan kalau kita cuma mau di rumah aja, apalagi Iya. road to international. Yes. Well, although we don't know when, tapi ya tetap harus jalan terus gitu. Yang penting konsisten persiapannya sih. Benar. Dan ini ya, kayak menjaga kesehatan ya terutama Iya. ya. Iya. Apalagi kayak gini-gini juga kan, mobilitas dia juga tinggi. Terus butuh tenaga ekstra juga kan. Dan yang itu sih harus rutin banget, Vitamin ya. vitamin sama itu swab test Oh, iya, benar, atau benar. PCR atau apapun deh pokoknya yang Rajin gitu ya. iya harus rajin, seminggu sekali kali. Atau malah kalau aku biasanya setelah photoshoot atau bertemu banyak orang, itu pasti udah kayak datang pulang udah ada suster gitu nungguin mau. Terus kayak, aduh penyiksaan lagi awal, aduh. Biasa kalau nggak habis olahraga kan udah penyiksaan ya sebenarnya. Pulang-pulang ke kamar, iya suster ada penyiksaan kedua, nih kapan kelarnya nih gitu. Soalnya kitanya udah jaga, orang lain kan Iya, kita betul, nggak tahu benar. juga. Tapi nggak apa-apa sih demi menjaga diri kita dan terutama keluarga sih ya kan. Iya. Orang-orang terdekat lah yang selalu berinteraksi sama kita setiap hari. Betul. Nah, namanya juga Pageant Podcast, pasti kita ngomongin tentang Pageant. Apa lagi? Tapi mungkin sebelum kita ngebahas pageant, kita flashback dulu deh. Oke. Perjalanan Jihan dari SD dong gitu. Iya. Nanti ini ada itunya nggak sih, kayak efek-efeknya nggak sih? Kalau ada efek, nanti kasih itu tuh efek replay itu. Nanti request ada fotonya Jian waktu kecil-kecil. Pak produser. Tenang. Oke. Ya, jadi kan kalau mungkin aku, Kirana, Mas Niki taunya kan tahu Jihan tuh kan dari SD udah aktif Nah, gitu udah ya kan? aktif. Nah, Aktif mungkin ya bun anaknya. udah aktif ya Bun. Mungkin boleh diceritain dulu deh gimana sih perjalanan Jihan dulu sampai akhirnya sekarang ini. Oke, cukup panjang sih. Cuman kan memang Jihan mulainya di Semarang ya. Nyambi sekolah. Jadi sekolah sambil sekolah modeling juga. Bertemu sama orang-orang yang ya cukup berperan lah ya di Semarang, especially in the modeling industry. Terus
ya pelan-pelan walaupun mungkin dulu ada banyak keterbatasan, misalnya mungkin dari tinggi badan, terus dari ukuran badan sendiri karena Jihan masih kecil kayak bodo amat makan aja gitu kan. Main juga udah mau gosong juga terserah gitu kan. Cuman setelah join modeling ya lama-lama lebih memperhatikan diri sih, itu udah pasti. Lama-lama ya jadi semakin aktif karena mungkin desainer pun jadi kayak ngeliat, oh ya udah boleh juga deh boljuk gitu. Ya udah terus jalan photoshoot, terus ketemu sama fotografer hebat juga gitu, yang akhirnya banyak orang notice juga gitu Jihan ke Jakarta dan semua itulah, terus akhirnya kayak ikut banyak kontes, banyak kayak apa ya, cover girl juga gitu, aneka, gadis, terus akhirnya pemilihan Putri Indonesia juga gitu. Tapi ya basically masih di seputaran dunia modeling sih pada awalnya gitu. Tapi ya cukup lama sih, 2010 kayaknya Jihan mulai. Pokoknya masih memel gitu. Masih gumus gitu. Soalnya kalau aku tahu dulu tuh pertama kali dia tuh di Gadis sih, iya Gadis Sampul ya di tahun 2014 ya. Iya, aku taunya yang dia yang udah go nasional di itu sih di Gadis itu pertamanya itu. Tapi kalau di Semarang kan dia udah lumayan sering fashion show. Udah warawiri lah ya. Ngomongin soal Gadis, kenal sama Mas Nur Sotomo nggak waktu itu ya? Kenal. Ya itu kan Mas Nur abis meninggal ya pas ya. berbela-sungkawa juga ya. Iya. Terus apalagi Mas Nur kan berperan besar Iya, dalam penting banget pageant dalam di Indonesia. Indonesia. Iya. Iya. Penemu-penemu juga. Iya, termasuk Anin. Iya. Itu Iya. waktu itu. Kita kenal semua ya sama Mas Nur juga. Agak gimana waktu kehilangan banget lah waktu Iya, pasti kita merasa kehilangan karena ya memang sosok beliau itu apa ya? Menginspirasi Menginspirasi PLPL. ya, bener. Dan mungkin kita bisa sebut beliau itu sebagai pageant expertnya di Indonesia gitu nggak sih? Salah satunya ya malah ya ternyata salah ya. satunya. Dan apalagi di Gadis Sampul, Mas Nur itu sangat Juga megang banget, megang iya. banget dari Bener. zaman dulu yang masih apa ya tahun 2000 awal-awal sampai Jihan pun masih ada ya Mas Nur waktu itu? Masih, waktu itu sempet apa ya, kayaknya Jihan tuh ada photoshoot yang akhirnya pertama kali ketemu sama Mas Nur tuh di situ. Dan sempet nyebutin lah, kamu nggak mau coba ikut Wajah Femina? Mas kan baru aja kemarin Gadis, coba nggak? Ya udah deh nanti kali ya. Terus akhirnya kayak mulai juga ngomongin soal Putri Indonesia, tapi memang kan Jihan waktu itu masih 14 tahun kan, jadi kayak yang ya seliwer-seliwer gitu lah, sekilas aja gitu. Terus ya waktu Jihan akhirnya join pemilihan Putri, baru loh ini kan yang oke, aku sekarang ngerti. Oke, ternyata dulu yang pernah aku ketemu di Gadis itu has something to do yang cukup impactful juga di dunia perpagenan gitu sih. Ya. Iya sih. Nah, kita mau sekarang cerita Balik lagi. soal kejihannya sendiri nih. Berarti kan tentang ini Gadis Sampul, aneka waktu itu ya, yang pemilihan cover majalah berarti. Iya. Habis itu yang gede lagi itu kalau nggak salah Oh, Guess Girl. Iya benar. itu sampai dikirim nggak sih Ji apa waktu gimana tuh? Kemarin itu cuman sampai Jakarta aja sih, dan kebetulan Jihan itu kalau nggak salah top 15, I think 15 or 20 gitu deh, di antara itu aku lupa. Tapi ya cuman masih di Jakarta aja karena memang winnernya Kak Bunga malah, winnernya Bunga, iya. Nah itu kayaknya sih dikirim, cuman memang aku nggak ngikutin lagi sih setelah itu karena waktu itu juga ya was blessed tapi juga nggak expecting, tiba-tiba oh masuk dan vote-nya pun lumayan gitu kan, dan akhirnya waktu ikut ya masih yang I'm still looking for what I'm doing here, tapi kan like, alright gitu. Lulus gitu ya berarti Masih clueless ya, bener masih clueless, dan ternyata banyak juga yang orang-orang yang cukup bergengsi di dunia modeling dan pageant juga, kayak ada siapa ya? Ada kalau dari modeling ada Kak Drina, terus ada Kak Bunga sendiri, terus ada siapa lagi ya? Aura juga. Iya, aku ingat banget kayaknya Aura tuh nomornya 11-11 sama aku gitu. Terus ada juga Clara Susantio, banyak lah pokoknya. Cukup banyak. Dia guys tuh. Dan di tahun yang sama pula sekarang. Iya. Iya ya. Apa ya? Istilahnya meletak dari situ tuh banyak. gitu. Banyak. Biasanya sih kalau pageant kebanyakan dari modeling juga. Iya, gitu bener. kan. Bener. Karena ya basic modeling itu kan dibutuhin juga kan di dunia pageant. Gitu. Dibilang nggak penting. Penting. Dibilang penting juga itu bagian Bagian dari termasuk pageant itu bagian dari- sendiri. benar. Bener. Soalnya kan juga sebenarnya kalau mau dibilang modeling penting atau enggak, pentingnya karena kita kan lebih banyak performing nih sebenarnya. Iya, benar. Di atas panggung, di bawah panggung pun juga kalau orang lihat kadang ya kayak
masa misalnya nih, masa Putri Indonesia dandanannya begitu, masa jalannya begitu. Iya kayak gitu kan. Jadi ya basically semuanya tuh kayak mencakup aja gitu, modeling tuh harus ada kayak di dalam, harus mendarah daging gitu. Gitu. Dan untungnya dia dari kecil kamu kan. Iya deh loh. Iya deh. Walaupun kayak yang polos-polos nggak ngerti. Apalagi netizen zaman sekarang kan kejem ya tuh, ada foto jelek dikit aja udah Langsung ya. Lu udah nyebarnya cepet banget gitu ya. Bener. Mereka tuh kalau ngomen tuh kayak ya ibarat kata Kayak kita tidak berpikir. mencabut pohon tuh udah sampai akar paling dalam gitu ya kan. Terus abis dari Guess Girl, terus langsung ke Putri Indonesia jaraknya berapa tahun tuh berarti? Kalau Guess Girl itu kayak 2017. Iya, 15 apa 17? 15. Oh 15, oh 15. 17 sudah jadi. Oh iya bener, Iya, salah. iya. Oke, 15. Terus aku ikut Putri itu 2020, berarti ya sekitar 5 tahun. Dan Itu sudah berpikir Aku atau pengen ikut tidak nih. tidak kepikiran dan baru kepikiran kayak beberapa tahun yang lalu gitu? kalau kepikiran dan niat banget itu baru akhir tahun, 1 tahun sebelum aku ikut pemilihan Putri. Tapi memang kalau orang udah ngompol-ngompol itu banyak banget dari aku umur 2000. Umur tua banget. Dari bisi berapa tuh? Dari aku umur 15 itu udah banyak yang aku lihat komen-komen di Instagram juga masih baru-barunya tuh, ya kan, bener, masih 2 tahun, baru 2 tahun atau apa Apalagi tuh. dulu sempet yang dimirip-miripin Kylie. Iya gitu, ya itu, kan? bang. Viral banget itu kan. Iya, zamannya lain gitu ya. Itu pada bilang kayak, Kak ikut Putri Indonesia dong, wah ini berapa tahun lagi? Kayak, apa sih, awalnya itu masih clueless juga gitu. Cuman lama-lama mama pun juga sempat ngomong, kamu nggak pengen ikut Putri Indonesia? Nanti deh. Aku juga masih yang, udahlah maju mundur karena aku juga sambil sekolah kan. Jadi udahlah kelarin satu, dan aku juga sedikit kurang dengan multitasking. Jadi ya satu-satu dulu deh gitu. Terus ya aku setelah ikut kontes-kontes gitu, akhirnya masuk ke dunia hiburan, dunia entertain gitu kan. Jadi banyak syuting, banyak talk shows juga, dan agak nyaman di situ. Kayak seru sih, aku suka sih, dan itu memang udah my zone yang mau secapek-capeknya aku tapi nyaman banget dan menikmati gitu. Sampai akhirnya di tahun 2020 awal itu kamu ikut Putri Indonesia deh. Enggak ding, berarti 2019 akhir, sorry. Karena aku persiapannya sekitar 4 atau 5 bulan gitu. Itu di situ akhirnya kayak, yaudah deh, I think this is the time, karena juga kontrak-kontrak habis di tahun itu juga. Kebetulan kayaknya ini sudah jalanin deh, alam semesta kayaknya mendukung deh gitu. Jadi ya udah deh, dan aku juga masih pengen ngerasa challenge gitu kan, explore. Takutnya kalau waktunya udah keburu habis atau kayak, maksudnya kan ada batas umurnya kan. Jadi yaudah deh, since I'm young juga, I can still strive for more nanti kalau misalnya di dunia hiburan, walaupun kompetitor akan makin banyak. Cuman ya it means itu tantangan lagi buat aku buat menggali dan motivate better gitu sih. Berarti itu sekitar 2019 tengah-tengah berarti gitu ya. Udah itu berarti sama si siapa? Itu udah diajakin ya, siapa waktu itu, siapa? Mentor. Mentor. Kak Fabi. Kalau Kak Fabi itu justru aku kenal itu waktu mau persiapan. Jadi awalnya masih yang ya banyak yang ngomporin juga, terus kayak yaudah kamu kalau misalnya mau ikut pemilihan Putri, I know some people yang bisa bantu kamu untuk persiapan training, karena kan beda nih dunia kamu, walaupun memang Fabi itu dikenalin orang juga. iya dikenalin gitu. Dan sebenarnya yang ini siapa Ji? Lebih memotivasi banget kamu untuk masuk ke Putri Indonesia itu? Mama dan orang-orang sebenarnya. Oke. Mama dan orang-orang yang akhirnya lebih lebih tergerak lagi setelah ketemu orang-orang yang memang di bidang itu gitu. Ya memang research juga. Cuman ya memang ada plus minusnya juga. Cuman ya udahlah, take it. I mean like just take the consequence, and if it's meant for you. Kalau enggak ya udah try harder gitu. Nothing tulus gitu. Yang penting niatnya baik dan kita usaha keras gitu kan. Iya, usaha sih lebih penting ya. Soalnya kan kadang kalau emang bukan jodohnya Jihan ikut Putri Indonesia juga nggak akan masuk sini juga kayak gitu kan. Nah berarti itu
sama Fabi, soalnya kita di Jawa Tengah sendiri kok. Ini Jihan Iya. kok tiba-tiba muncul. Iya. Sedangkan kami itu kan juga beberapa kali kayak nyiapin si Anin, ya. Itu udah terdeteksi gitu loh, Ji. Udah ada aroma-aroma mereka mau ikut. Iya. Anin mau ikut gitu. Ini kok tiba-tiba Jihan keluar, tapi Jadi kok ini apa? Ini dia jadi ikut gak sih? Iya. Mewakili mana sih? mewakili Iya, mana, iya. itu pertanyaannya itu. Gitu. Kita yang tim Jateng rata-rata kaget soalnya kayak gitu. Harusnya tahu, tapi kok yang soalnya kan mungkin pemilihannya juga langsung di pusat Nah, kan, iya, itu bener. nggak ada pemilihan daerah. Kali ini nggak ngirim dari tiga besar daerah. ya gitu loh, langsung pusat. Gitu. Shock. Emang sih banyak juga orang-orang Jateng yang akhirnya kayak pada japri ke Jihan. Kok tumben kamu kenapa? Pada nanya tuh kok bisa? Terus why? Gitu, tapi teman-teman aku pun yang di dunia hiburan, dunia entertain juga pada kaget. Jihan emang bisa? Gitu. Meremehkan. Kalau itu meremehkan. Gak tahu aja ya ternyata hasilnya. Banyak. Berarti persiapan Jakarta semua waktu itu. Ji? Jakarta, soalnya kan juga udah mepet tuh Kak. Heeh. Mepet dan memang triggernya buat kayak buat kita lebih move faster itu banyak kayak emang kamu harus nyiapin itu kayak emang puyeng sih. Aksesoris yang sebelumnya Jihan misalnya agak tomboy kan jadi pakainya ya yang Itu metal aja. lah gitu. Enggak harus kayak diamond kayak oh gitu. Oke, terus nyari-nyari juga kan harus nyocokin dulu Iya, kan. bener-bener. Walaupun Kayak Putri Jawa Tengah gitu semua. Iya, Putri Jateng tenang sih, kayak gitu. gitu Tomboy semua ya. Gitu Wah, semua. gitu. Walaupun Sama. omongannya Jawa Tengah ya, tapi tidak seperti Gini semua ya. Mungkin kalau ini ya, Jamet ya, Jawa Meta. mungkin kalau orang tuh ngeliat hidung yang mungkin Adem, orang mikirnya kalem. adem, kalem, gadis banget. Padahal sebenarnya dia tuh Sepeda motoran. Iya. Datang gini semua, jadi gak usah metal heran. dia. Keren sih. Terus Terus, gimana terus. persiapannya, Ci? Persiapan kalau Jihan dari awal itu lebih ke education about pageantry dulu sih. Oke, Itu membuka ini ya, mata dulu. membuka mata. Pageantry seperti apa. Jadi kayak dijelasin dulu kalau pageant itu nyarinya apa sih, terus kayak cara berpakaian orang-orang yang ikut pageantry itu kayak gimana, walaupun awalnya kayak ya kalau emang awalnya memang pasti ada bertentangan dikit tuh ada gitu kan. pasti. Yang penting kan kita proper nggak sih? Kadang aku suka mikirnya gitu. Yang penting dandan nggak sih? Ya iya, cuman kan orang ada yang kalau emang kamu mau yang lebih terserah kamu ya kamu di dunia film aja gitu kan, atau kayak di dunia entertain yang nggak ada bau-bau pageantnya. Cuman kalau emang mau ikut pageant ya at least di awal kamu harus ngikutin dulu yang kayak gitu-gitu sih. Akhirnya kayak ya udah nurut dulu. Cuman aku senengnya ternyata orang juga bisa nerima kita tuh apa adanya loh, Iya. kesini-sini gitu, as long as orang juga ya itu lihat niat baik kita dan see what we can move or do to people gitu sih kalau aku lihat ya. Terus kemudian aku nyiapin baju-bajunya sendiri karena kan nyiapin baju itu nggak cepet ya, harus bikin mix and match. Terus kayak misalnya ada dapat dress code-nya segala macam, kamu harus bikin ini warna ini yang tiba-tiba lemari aku jadi isinya warna semua. Orangnya vibrant semua kayak biasanya aku tuh hitam semua loh, ini tiba-tiba jadi ada kuning, biru, hijau kayak ya udah deh nggak apa-apa sebentar aja. Sebentar tapi ini nggak sebentar. Ternyata nggak sebentar gitu kan. Continue ternyata. Cuman ya lama-lama kesini-sini bilang, Ji baju kamu nggak ada yang hitam Ji. Ji nggak ada yang nggak monokrom gitu Ji. Ya kak adanya cuma ini gitu kan. Lama Ji nggak bisa Ji, kamu harus balik, maksudnya kamu tetap harus on track sama taste pageant gitu kan. Ya udah, ya lama-lama kayak bandel dikit lah, balikin ke Jihan dikit, ada Jihannya dikit, sentuhan Jihannya dikit. Gitu sih, tapi ya seru, it's fun, kayak banyak hal baru yang ternyata bisa diselipin dan bisa nambah value ke kita gitu. Betul. Gitu. Tinggal Kayak gimana nunggu Jihan membawakannya karakter kan. Bener. Ini Kayak kayak nunjukin karakter juga kan. itu terus juga ada kan memang kita harus kita tuh harus lebih impactful for the society juga kalau aku lihat kan. Dan ini tuh dikemas dan memang dibentuk banget in pageantry gitu kan. Walaupun memang kita mungkin di dunia kita sendiri personal life ya emang ada misalnya social work lah atau misalnya kita suka charity, tapi kan nggak terlihat nih dan nggak di-shoot, nggak dikemas dengan baik, nggak dikasih pita gitu kan, nggak dikasih judul gitu. Cuman ya aku ngeliat akhirnya dengan adanya hal ini di pageantry, oh it means that aku tuh harus punya tanggung jawab lebih besar untuk bikin orang juga influence dengan
apa namanya ya, lebih ke movement kita gitu. Walaupun kita sendiri pun kadang suka nyari, kayak awalnya kan Ji kamu advokasinya mau apa, kan pasti ditanyain tuh. Iya, Dan bener. kita harus kayak ngulik nih di dalam diri kita gitu kan. Apa yang digali ya, Ji? Iya benar. Terus iya ada beberapa information sama kayak ideas. Kamu jangan nyari yang ribet. Cari aja yang apa yang ada di dalam diri kamu gitu. Gitu ya. Oke, social work aku apa ya? Aku sih suka alam, suka ini, suka itu. Ya nggak yang sering kamu lakuin aja apa ya? Apa ya? Terus akhirnya aku sempat nanya ke mama, ya kan kamu juga setiap sebulan sekali juga suka kayak ke panti asuhan gitu-gitu kan? Ya iya sih, masa itu bisa sih? Bisa lah, udahlah kamu coba cari gimana caranya buat to make it seem that you're actually doing this frequent yang akhirnya bisa, ini kan juga hal baik nih buat Bener. buat apa namanya, ya kemanusiaan lah gitu. So dan orang banyak juga yang bilang, kasihan nih anak yatim piatu ya gini. Tapi ya di mereka diem aja. So nggak ada aksinya. Ya udah terus coba cari judul. Oh oke. Kayaknya mengaksikan atau merealisasikan apa yang ada di pikiran kita deh gitu. Yang akhirnya bisa jadi landasan buat banyak hal ternyata gitu sih. So it's quite a trip sebenarnya. It's quite a trip. Hal positif juga kan? Iya. Apa ya? Ya kayak Jian bilang tadi, kalau kita nggak ikut pageant, mungkin nggak didengar orang banyak misalnya. Iya, Tapi begitu kita ada ikut pageant, akhirnya itu jadi kayak sesuatu yang apa ya? Platform. Didengar orang Iya. banyak. Istilahnya apa ya? Mungkin dengan Jihan dikenal di pageant, akhirnya menjembatani orang-orang untuk melakukan hal yang sama gitu. Bener. Gitu sih. Namanya apa Ji? Advokasinya? Act Your Thoughts Movement gitu. Tuh teman-teman kalau ada yang terinspirasi dari Jian, boleh share ya Jian ya. Boleh. Hashtag Act Your Thoughts or hashtag Act Your Thoughts Movement. Kita juga ada Instagramnya sih, Yeah. @Act Your Thoughts Movement. So kalau mungkin mau ngelihat apa yang udah kita lakuin, kegiatan kita, ya bisa di situ juga. Dan memang lama-lama meluas gitu, nggak cuman panti asuhan aja gitu yang didatangi atau yang dibahas gitu. Jadi si Act Your Thoughts ini very general gitu. Iya sih, karena apa ya? Aku mungkin salah satu orang. Iya, salah satunya. Ini dia. Salah satu orang yang apa ya, akhirnya tergerak karena mungkin apa ya, mungkin istilahnya ya Jihan ini kompornya gitu. Akhirnya bareng-bareng sama anak PL di Jateng gitu kan, yuk ngadain ini yuk ya. Paling nanti aku komunikasiin gitu loh ke tim Jihan gitu. Misalkan ada kayak gini-gini gimana nih, ini ada panti yang ngebutuhin ini nih, ini ada apa nih gitu. Jadi ya akhirnya menjembatani apa yang pengen kita lakukan di kegiatan sosial, entah apapun itu Yang gitu. positif kan ya Kak, pastinya ya. Betul. Itu. Jadi itu berarti waktu Jihan persiapan buat ke Putri Indonesia udah mikirin sematang itu tuh tentang apa advokasinya Advokasi. itu. Jadi kalau misalkan apa ya, mungkin masih ada yang di luar sana menganggap bahwa itu advokasi yang memang ala kadarnya dan kalian mungkin masih bilang itu ala-ala, salah besar. Karena apa ya, bukan aku di depan Jihan terus belajar enggak. Tapi ya hasilnya kita lihat gitu loh. Karena sekarang mungkin apa ya, sekarang lebih dikenal dengan AYT gitu karena lebih mudah disebut. Iya. Iya, biasanya belibet. Jadi AYT itu juga akhirnya di Jateng kebentuk sendiri. Ya walaupun timnya masih mungkin di sekitaran Semarang dan sekitar. Terus kita lihat di Banten ada juga. Terus di Di daerah Jatim juga ada. bahkan kemarin di Kalimantan juga ada ternyata. Sampai Gitu. Bangka Belitung. Bangka Belitung Bangka juga. Belitung ada gitu. Jadi ya memang ya kalau memang kalian kepingin bentuklah tim dan berkoordinasi dengan melalui akun Instagramnya AYT, boleh banget gitu kan. Yes, boleh banget. Dan memang nggak harus banyak orang juga karena Iya. kayak kemarin sempat ada yang nge-DM Jihan dan juga ke Instagramnya Act Your Thoughts. Itu bilang, Kak, kalau misalnya saya mau jadi volunteer bisa nggak sih? Tapi saya nggak bisa ngasih apa-apa, ngomongin kan gitu. So kita memang ada account sendiri yang memang kita bisa kita punya savings for kayak penggalangan dana ataupun basically dana buat social works-nya kita gitu kan. Jadi kalau memang ada yang info ke kita, ada bencana ini atau ada yang butuh bantuan, pasti kita akan ngambil dari account itu gitu kan. Dari jual souvenirs ataupun merchandise pun juga penghasilan 100% kita masukin ke situ. Jadi kalau orang ada yang nanya, ini sebenarnya Jihan bisa ngeluarin itu tuh dari mana sih? Itu bukan sepenuhnya itu dari Jihan sendiri personal juga. Itu karena
bantuan dan dukungan semua orang yang akhirnya little by little tuh akhirnya bertumbuh dan nambah. Gitu sih. Dikit-dikit lama-lama kan jadi bukit ya kan. Iya. Menyebarkan energi positif ya. Kayak ngajakin misalnya kita ngajakin Kirana, ngajakin Kak Sani, terus tiba-tiba besok Kak Sani ngajakin siapa tuh jadi kayak rembet. Iya, kayak chain aja gitu kan. Iya. Kalau orang Jawa bilang ya udah kedok tular. Tular. Iya. Assalamualaikum. Iya, langsung welcome semua. Nah itu berarti persiapan. Itu berarti ada kayak ini nggak sih kayak apa ya? Biasanya kalau di tim Jateng sendiri tuh kita kan udah berapa kali ngikutin nih ya teman-teman dari zamannya Dea, Anin sampai segala macam itu kayak ada struggle-nya sendiri itu. Iya. Misalnya Anin kayak dia tuh tomboy, dia nggak punya background modeling. Modeling. Ada sih background tapi kan sangat kecil sekali gitu. Kalau Jihan kan sudah ada background modeling. Nah, Iya. ada nggak sih struggle-nya sendiri? Misalnya Jihan itu kayak gimana? Ada banget. Oke. Sharing gak apa-apa sih. Satu tuh memang ya si tomboy itu juga kan. Memang Jihan tuh orangnya yang bener-bener bodo amat awalnya. Jadi kayak yaudah yang penting dandan, yang penting oke, tapi nggak kadang misalnya aku duduk kayak padahal pakai rok gitu. Terus kayak oh iya sorry, Jihan, Putri. Maksudnya kita tetap harus meresapi gitu kan. Putri, udah kamu anggap aja diri kamu tuh udah putri. Jadi gimana caranya kamu act like a putri gitu. Oke, fine. Oke, terus kayak dikit-dikit jadi nyisir. Makeup blower gitu. Jihan ngaca. Buat apa? Udah ngaca. Kan bilang kamu habis makan touch lipstick. Udah nggak ada yang lihat juga gitu. Tapi ya itu salah satunya yang memang harus Jihan lebih aware lah itu. Yang kedua, memang Jihan kan cara pikirnya agak rasional nih. Jadi kayak logical juga kalau misalnya mungkin salah satunya keceplosan dan keluar ketika ditanya di atas panggung apa what would you do with haters gitu kan. Iya itu kaget Dan itu kayak karena Jihan kalau ditanyain hal-hal kayak gitu ya udah sesuai aku aja, aku sukanya kayak gitu kan. Dan ya realistis aja gitu kan, kalau misalnya kamu di hate Jawaban paling realistis kan, yang ujung-ujungnya juga orang lakuin nggak sih gitu kan. walaupun gak diucap ya dia. Iya bener. Dan aku udah kayak saya kan nggak, aduh mau mundur juga nanggung, ya udah hajar aja. Ya udah, ya blok lah, mau diapain lagi gitu kan. Sekarang fitur Instagram juga udah menggampangkan kita banget loh. Mau restrict bisa, mau ngeblok, mute bisa gitu kan. Ngapain ribet nggak sih? Gitu kan aku bilang, tapi kalau memang nggak bisa diabaikan. Tapi kalau memang udah mengganggu ya that's the only thing you can do sebenarnya. Or deactivate aja, nggak mungkin kan aku bilang ya udah deactivate aja gitu. Tapi itu terlalu gitu, cuman ya udahlah. Terus ya itu salah satunya, jadi kayak kamu harus lebih diplomatic lah segala macam. Jadi looking for the right sentences or words yang bisa aman gitu lah. Jadi nggak memihak ke satu direction atau satu pihak gitu. Ya, so sometimes I just think ya udah just realistik aja. Itu sih salah satunya yang paling susah untuk aku benerin gitu. Bang Batu sih, cuman ya udahlah ya, masih 20 tahun. 21 tahun. Barusan ulang tahun. Aku Marian. Berarti itu ya, apa ya, masih logis, apa ya, bukan apa ya, bilangnya bukan Ya, realis. Realistis banget. Ya sebenarnya nggak apa-apa, Nggak realistis cuman lebih realistis ke Putri aja. Nah itu harus tuh. Kalau enggak lebih dikemas aja gitu, lebih cantik gitu ya. Lebih cantik dikit gitu ya. Dan itu kadang pun sampai sekarang aku masih ya udah aku emang jawabannya begitu, mau gimana lagi. Kadang tuh masih suka ke bawah kalau lagi lagi jadi Jihan banget nih gitu kan. Emang tapi aku nggak bilang ikut Putri itu jadi merubah tuh enggak ya. Cuman memang lebih memposisikan diri aja. Jadi ya kalau memang your work or kamu lagi menjabat sebagai putri ya itu act like one gitu kan. Gimana caranya kamu itu nggak menyinggung satu pihak atau kamu nggak you're not pointing fingers to one side juga kayak gitu sih. Jadi ya be as neutral as possible and be as wise as possible sih kalau aku tangkap lah gitu. Saya waktu kita nonton di JCC waktu dulu jawabannya dia Iya, aku lihat-lihatan sama sendiri. ya realistis sih. Ya bener. Tapi ya itu ujung-ujungnya juga awalnya kan banyak tuh yang ngagetin,
masa jawabannya gitu. Cuman kesini-sini ternyata sempet waktu itu Miss Supranational juga posting tuh story soal soal haters and we're just gonna block you segala macam kayak see I have a correlation with you. Cuman ya memang akhirnya banyak juga yang komen jawabannya Jihan kepake gitu kan. Nanti kayak ujung-ujungnya gue di blok juga gitu. Oh ternyata Jihan manjir juga ya kayak gitu. lucu sih, tapi ya memang itu bukan berarti aku akan mengulangi hal yang sama. Iya benar. Hopefully. Gitu sih, tapi ya it's a right lah. Jadi di situ juga jadi pelajaran buat Jihan gitu. It's a learning process. Karena emang sesuatu juga apalagi juga dia waktu itu masih umur 20, masih jiwa meletup-letupnya juga masih gede Ji. Iya. Pertama kali pageant yang kayak ada pertanyaan di atas panggung ya. Ji. Iya, benar. Biasanya dulunya kan yang kayak modeling doang kan. Iya, mute. Kalau dulu tuh mute gitu. Ini bener-bener yang kayak beauty pageant yang Dilihatin dilihatin Indonesia Raya di atas stage di pertanyaan Bapak Menteri dan Iya, benar. Dan pertanyaan-pertanyaan yang nggak ketebak juga, dan aku nggak nyalahin sih, it's very frustrating di atas sih dan tegang banget. Jadi kadang pun pertanyaan yang segampang itu bisa ngeblank. Satu ngeblank, kedua jadi kayak aku tuh udah nyiapin kata-kata yang panjang tiba-tiba karena pertanyaannya beda atau kayak nggak sesuai ekspektasi. Waduh, harus ngerangkai lagi nih gitu. Cuman ya dan memang ya namanya juga judge, pasti kan mereka pengen ngeliat kita nih sebaik apa kita atau kayak seberapa kita itu bisa conquer the stage gitu kan. Dan kayak kemarin memang ada salah satu pertanyaan yang pertanyaannya kayak lebih ke elaborationnya itu apa. Tiba-tiba pertanyaan itu beda banget sama yang habis dijelasin gitu kan. Jadi namanya orang udah ngebayangin pertanyaannya akan ini nih, kayaknya menjurus ke sini nih. Tiba-tiba flip kayak tiba-tiba kayak suara kayak aduh. Oh ya Allah jangan sampai aku kayak gitu. Cuman ya gitu. Jangan. Gitu, tapi ya it's fine. Ya it's fine lah, lu udah di sini sekarang. Buat adik-adiknya besok dia Iya. Jadi lebih relax aja sih itu. Ya memang kalau orang bilang udah relax, take a deep breath, ya itu bener sih. Jadi tapi jangan kelihatan lampu di panggung tapi beneran deh kalau di stage susah kan Ji. Iya. Untuk ngomong kalau mungkin kalau orang ngomong take a deep breath nggak bisa loh dia ngomong kayak gitu. Iya, tapi memang kayak kemarin tuh sempet bahkan speech aku pun nggak tahu gimana dan kok bisa. Itu di salah satu kata aku kayak kayak provoke despair. Antara itu kok aku bisa kesedak tuh nggak tahu kenapa. Ada kayak begitu ya kan? Iya bener. Terus aku waktu rewind dan aku jalan ke my post lagi. Tadi tuh aku kenapa ya? Kok bisa kesedak angin? Dan itu tuh bener-bener nggak kayak di luar ekspektasi aja. Yang kita udah deg-degannya nih misalnya, jangan sampai aku keserimpet nih bajunya, jangan sampai keserimpet. Misalnya kayak gitu, yang jatuh sanggulnya. Yang kayak gitu misalnya, jadi ya nggak bisa ditebak gitu, it's unpredictable. Ya karena ini sih akan banyak kejadian-kejadian. Ada kejadian di atas panggung tuh pasti ada aja Ada, gitu. iya. Jadi kayak buat PLTM yang bilang itu harusnya tuh lebih santai tuh, lebih Rasakan dulu komentar ya. Dan lucunya kadang orang bilang, ya aku tahu sih nggak gampang buat nggak gampang dilakuin, tapi gini. Cobain dulu, kamu tuh harusnya gini, tapi aku tahu sih emang nggak gampang. Cobain dulu, kayak iya emang nggak gampang terus. Cuman ya nggak apa-apa, artinya kita harus prove them wrong biar kita jadi semakin baik kan gitu. Ya nggak baca itu sebagai suatu bentuk ini sih perhatian biar kita tuh lebih lagi memperbaiki diri lagi. Iya benar. tough love. Iya tough love.